Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut pandangan tasawuf, manusia ini dalam memandang Allah terbagi kepada dua kelompok besar. Kelompok pertama disebut ahli hijab. Kelompok kedua disebut ahli syuhud. Ahli hijab itu bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, tapi mata hatinya buta dalam memandang Allah. Maka ia sering menyekutukan Allah dengan sesuatu yang selain Allah. Karena itu, rohaninya tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Mari kita lihat contoh pembicaraan ahli hijab. Ahli hijab sering mengatakan, memang Allah yang memberikan kepada kita sesuatu, termasuk rezeki. Tapi kita harus berusaha dulu. Kata "tapi" inilah yang menjerumuskan ahli hijab ke dalam kemusyrikan. Begitulah contohnya cara bicara ahli hijab. Kalau kita tidak mendalami ilmu hakikat, seakan-akan perkataannya itu benar. Padahal, kalau kita tinjau dari sudut pandang hakikat, perkataannya itu mengandung syirik. Paling tidak syirik khafi. Perkataan yang benar adalah Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Lihat saja pada saat kita masih bayi di dalam perut ibu kita. Apakah kita bisa mencari rezeki pada saat itu? Kalau bukan Allah, siapa yang memberi rezeki pada kita pada saat itu? Termasuk jantung kita. Siapa yang memompa jantung kita setiap detik? Apakah kita bisa memompa sendiri? Kenapa kita tidak bisa melihat sampai ke situ? Itu tandanya bahwa mata hati kita sudah benar-benar buta. Allah juga yang menyembuhkan kita dari segala penyakit, bukan dokter. Sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Allah juga yang membuat kita sehat, bukan makanan, bukan juga vitamin. Pada hakikatnya, semua itu Allah yang melakukannya. Walaupun rezeki itu diberikan Allah kepada kita melalui tangan manusia, dan penyakit kita sembuh melalui dokter, itu sebagai manifestasi saja dari sifat afan Allah. Itulah tajalliyatnya. Walaupun kelihatan secara akal usaha manusia, tapi secara hakikat bukan usaha manusia. Sebab usaha manusia itu kekuatannya dari Allah juga. Semuanya dari Allah. Tidak ada pilihan dari kita sedikit pun. Kita pun milik Allah. Itu pandangan hakikat, bukan pandangan akal.
Tapi ahli hijab tidak bisa melihat dengan pandangan seperti itu. Kenapa? Karena ahli hijab itu melihat sesuatu masih menggunakan akal dan mata zahir. Sehingga rasa keakuannya selalu muncul. Tidak bisa melihat sesuatu dengan pandangan hakikat. Karena mata hatinya dalam keadaan buta. Karena itu, kewujudan Allah tidak pernah nampak dalam pandangan ahli hijab. Yang nampak selalu keakuannya, kehebatannya, dan juga usahanya. Tidak nampak dari Allah sedikit pun. Lalu, apa yang menyebabkan mata hati kita buta? Jawabannya cuma satu. Mata hati kita sudah tertutup dengan kesenangan duniawi atau disebut juga hubus syahwat. Itulah yang menyebabkan mata hati kita tertutup atau buta. Sehingga roh kita pun tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Padahal dulu ia bermesra-mesra dengan Allah. Kelompok yang kedua adalah ahli syuhud. Kelompok ini sudah bisa memandang sesuatu dengan mata hatinya atau disebut juga ainul basirah. Rasa iman di dalam hatinya sudah tersambung dengan Allah. Sehingga apapun yang dia lihat, baik di dalam dirinya atau di luar dirinya, di situ ada peran Allah. Itulah yang dimaksud. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu memandang, disitulah wajah Allah. Jadi, disitulah perbedaannya antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab menggunakan mata zahirnya dan masih terikat dengan akal dalam melihat sesuatu. Sedangkan ahli syuhud selalu menggunakan mata hatinya, tidak lagi melibatkan akal. Makanya, apapun yang dilihat oleh ahli syuhud selalu nampak diri Allah. Tidak nampak lagi makhluk. Hatinya selalu tenang, damai, tentram. Karena dia sudah bisa memandang Allah pada setiap keadaan. Itu baru penglihatan yang benar. Pertanyaannya sekarang, kita ini termasuk kelompok yang mana? Apakah kita masih kelompok ahli hijab? Atau sudah berada pada kelompok ahli syuhud? Hanya kitalah yang tahu tentang diri kita. Semoga tausiah singkat ini dapat membuka mata hati kita, agar diri kita sudah dapat mengenal Allah dan sudah bisa pula memandangnya dengan mata hati kita yang paling dalam. Sebab kebanyakan manusia menjadi sesat di hari akhirat bukan karena kurang ibadahnya, tapi kesesatan mereka itu rata-rata karena tidak bisa mengenal diri Allah selama hidup di dunia. Ini musibah terbesar bagi kita sebagai manusia. Kebanyakan manusia masih menyembah tulisan Allah atau nama Allah, tapi tidak tahu siapa pemilik nama Allah itu. Termasuk ahli hijab itu sendiri tidak tahu. Kalau kita tanya pada ahli hijab, Tuhanmu siapa? Jawabannya pasti Allah. Kalau kita tanya lagi, Allah yang mana? Saya yakin
dia tidak bisa lagi menjawabnya dan sudah pasti mentok di situ. Begitulah iman orang ahli hijab bila kedudukannya masih di level akal atau syariat. Disinilah kita perlu belajar hakikat untuk memfungsikan mata hati kita pada pandangan yang benar. Karena wujud Allah yang hidup itu dan yang nyata itu hanya bisa dilihat dengan pandangan mata hati. Itulah pandangan ahli syuhud atau ahli hakikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka mata hati kita agar kita ini menjadi ahli syuhud atau tidak termasuk lagi ahli hijab. Sehingga iman kita tidak lagi pada level syariat, tapi sudah naik pada level hakikat. Itulah dinul haq, agama yang memiliki syariat dan hakikat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Demikian, semoga tausiah singkat ini bermanfaat dan bisa mencerahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.